Pernahkah Anda, walau sesaat, merasa bahwa hidup ini begitu tak adil seperti tak ada Tuhan? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah Anda bahwa ada orang kudus yang dapat benar-benar melayang dan tercatat terjadi sekitar 70 kali? Santo Yusuf dari Cupertino memulai hidup tanpa ada keberuntungan di pihaknya. Lahir dalam kemiskinan dijat karena lamban dan kikuk, ditolak bahkan oleh keluarganya sendiri. Dia tampak tak diinginkan oleh semua. Dia diusir dari biara-biara, kesulitan dalam belajar, dan nyaris menyerah pada mimpinya memasuki biara. Pada satu saat yang menentukan, ketika diminta menjelaskan suatu bagian Injil untuk penahbisan, uskup kebetulan memilih satu-satunya ayat yang Yosef tahu. Berkat bimbingan Tuhan, Yosef lulus dan ditahbiskan. Hidup tampak begitu tidak adil, namun dalam kelemahannya, kekuatan Tuhan bersinar. Seperti para rasul dalam Injil Lukas, Yusuf pasti sering berdoa, "Tuhan, tingkatkanlah iman kami." Rahmat Tuhan ditunjukkan paling jelas dalam pengalaman rohani Yosef. Saksi mencatat lebih dari 70 levitasi saat misa sambil melantunkan Divine Office, atau ketika tiba-tiba berada dalam kekaguman akan keindahan ciptaan Tuhan. Dia terlihat naik di hadapan altar, mengambang dengan patung-patung Kristus atau perawan Maria, dan bahkan pernah mengangkat salib berat sambil melayang di udara. Ada satu catatan kejadian yang terkenal. Ketika istri duta besar Spanyol ingin bertemu dengannya di gereja, Yosef memasuki gereja dan setelah melihat gambar Maria, ia mengalami penglihatan gembira. Ia melayang ke udara sekitar 10 kaki di atas kepala jemaat, berdoa di hadapan patung Maria, lalu melayang kembali ke dalam biliknya. Dalam kejadian lain, konon ia membawa patung bayi Yesus dalam pelukannya dan melayang kembali ke dalam biliknya. Levitasi ini adalah tanda-tanda bagaimana hatinya benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan, dibawa melampaui batas duniawi. Hidupnya menjadi saksi bahwa apa yang dimulai sebagai iman biji sesawi dapat tumbuh menjadi sesuatu yang benar-benar ajaib. Beberapa bahkan takut fenomena itu bisa jadi sihir, sehingga Yosef diselidiki, termasuk oleh inkuisisi, tapi akhirnya dibersihkan dari tuduhan. Sementara levitasi menarik perhatian, banyak penulis yang menekankan bahwa mereka harus dilihat sebagai tanda-tanda eksternal dari penyatuan interior yang sangat kontemplatif dengan Tuhan, bukan berakhir dalam diri mereka sendiri. Bagi kita hari ini, walau sedang berada dalam kelemahan pribadi, pernikahan sedang dalam pencobaan, atau dalam keluarga yang menghadapi beban, kisah Yosef menawarkan harapan. Bahkan ketika hidup terasa tak adil, bahkan ketika kita merasa tak layak, Tuhan bisa mengambil sedikit yang kita persembahkan dan mengubahnya. Yosef yang pernah dianggap sebagai orang bodoh, kini menjadi santo yang tubuhnya diangkat ke surga dalam doa. Demikian juga, Tuhan bisa mengangkat hati kita yang berat, mengangkat kita dari keputusasaan. Dalam rumah dan hubungan kita diingatkan bahwa bukan karena kebesaran kekuatan kita, tapi karena penyerahan iman kita yang memungkinkan Tuhan mengerjakan keajaiban. Berpeganglah pada imanmu, hiduplah dengan rasa syukur, melayanilah dengan kerendahan hati, percayalah kesetiaan Tuhan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk berpegang pada iman kita, bahkan jika terasa sekecil biji sesawi. Yang penting bukan ukuran iman kita, tapi kepasrahan hati kita. Ia memanggil kita untuk hidup dengan kerendahan hati, melayani tanpa rasa sombong dan percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu bekerja bagi individu. Hal ini berarti mempercayai Tuhan di setiap kelemahan atau keraguan. Percaya bahwa bahkan doa-doa kecil yang dipanjatkan dengan tulus pun dapat memindahkan gunung. Bagi pasangan, hal itu berarti adalah panggilan untuk tetap setia dan rendah hati dalam kasih. Melayani satu sama lain bukan untuk pengakuan, tapi karena pengabdian tanpa pamrih. Bagi keluarga, hal itu adalah pilihan sehari-hari untuk mengucap syukur, baik dalam sukacita maupun kesulitan.
mengajarkan anak-anak bahwa kehadiran Tuhan adalah konstan dan kesetiaannya tidak pernah gagal. Jalan Kristus sederhana, tapi iman yang mendalam. Iman, kerendahan hati, dan rasa syukur. Menjalani ini adalah untuk menggemakan kebenaran Injil. Kita adalah hamba-hamba tanpa mengambil untung. Kita hanya melakukan kewajiban kita. Pengingat bahwa semua adalah rahmat dan semua milik Tuhan. Berpeganglah pada imanmu. Hiduplah dengan rasa syukur, melayanilah dengan kerendahan hati. Percayalah kesetiaan Tuhan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah mengasihi kami tanpa syarat atas penderitaan, wafat, kebangkitan, dan kenaikan-Mu. Tuhan Yesus, Kau tahu ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan kami dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat keinginan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, isi hati kami dengan rahmat-Mu, damai dan belas kasih-Mu. Sembuhkanlah luka kami, perbarui pikiran kami, dan ubah hidup kami. Sertailah kami, peliharalah iman kami padamu, berikanlah kami hati yang bersyukur, dan berdayakan kami untuk melayani dengan kerendahan hati dan menyerahkan segalanya padamu. Berpeganglah pada iman-Mu, hiduplah dengan rasa syukur, melayanilah dengan kerendahan hati, percayalah kesetiaan Tuhan. Berhembuslah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga kudus. Pikatlah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku hanya mencintai yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, agar aku memperjuangkan segala yang kudus. Jagalah aku, ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Berpeganglah pada iman-Mu, hiduplah dengan rasa syukur, melayanilah dengan kerendahan hati, percayalah kesetiaan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati iman Katolik kita dan Couples for Christ.